Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Institut Kesehatan Mitra Bunda. Di sini kami akan menampilkan video kelompok kami. Video ini akan membahas sebuah kasus dan implementasi terkait malpraktek tenaga kesehatan di Rumah Sakit Harapan Bunda Batam. Pada suatu hari, di Rumah Sakit Harapan Bunda Batam terdapat suatu masalah di mana terjadi suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang perawat yang sedang praktek di ruangan tersebut. Kejadian itu merupakan suatu kesalahan yang secara tidak sengaja dilakukan oleh perawat yang akan melakukan injeksi pada pasien Anprat, karena mendapat pesan dari Dr. Adrian. Pada saat sebelum memberikan obat kepada pasien, perawat Ewi terburu-buru mau mengambil obat di lemari obat, kemudian dia menabrak pasien lain yang sedang berjalan. Perawat Ewi menabrak pasien yang sedang latihan berjalan yang didampingi oleh perawat Clara. Dan dia marah-marah dan memaki pasien tersebut dengan kata-kata kotor. Padahal ada perawat lain dengan keluarga pasien. Suster, tolong berikan obat antibiotik melalui injeksi kepada pasien Prat ya, yang di ruangan tulip, bed nomor 4. Baik dok, saya akan memberikan obat antibiotik melalui injeksi kepada pasien yang bernama Prat di ruangan tulip 4. Perawat keluar dari ruangan dokter dengan terburu-buru untuk mengambil obat yang akan diberikan kepada pasien. Saat perjalanan menuju kamar pasien, perawat Ewi menabrak pasien yang sedang latihan berjalan yang didampingi oleh perawat Clara. Aduh, sakit. Kamu ini bagaimana sih? Jalan gak lihat-lihat. Saya ini lagi buru-buru tahu. Oh iya, maaf sus kalau saya sudah menghalangi jalannya. Perawat Clara membantu pasien berdiri dan perawat Ewi segera pergi menuju ruangan untuk mengambil obat. Perawat Ewi tergesa-gesa mengambil obat tanpa melihat kembali jenis obat yang sudah diresepkan oleh dokter dan segera menuju ruangan pasien. Assalamualaikum Bu. Sekarang saya akan memberikan obat melalui injeksi kepada adik Prat ya Bu. Oh ya, silakan suster. Perawat Ewi langsung memberikan obat antibiotik kepada pasien melalui injeksi. Adik, sekarang adik kelas berapa? Kelas 4 sus. Oh, kelas 4 ya. Sekolah di mana? Di SDN Kartini sus. Oh, sekolah di SD Kartini ya. Ada Pak Galeng nggak? Ya nggak ada lah sus. Iya dek, sudah selesai injeksinya. Iya. Loh kok udah selesai sus? Kayak nggak terasa ya sus. Dek, bagaimana? Sakit nggak? Enggak kan? Iya sus, nggak ada terasa sakit kok. Baiklah. Kalau begitu sekarang adik bisa istirahat kembali. Suster permisi dulu ya. Assalamualaikum. Beberapa saat kemudian setelah menyuntik perawat Dewi langsung pergi dan mau menulis laporan pada buku injeksinya. Ia baru teringat bahwa dia tadi lupa atau lalai membaca dengan teliti dosis yang harus diberikan. Setelah dicek perawat Dewi baru sadar bahwa dosis yang ia berikan adalah salah, maka dia harus berupaya menutupi kesalahan dengan menulis laporan dengan dosis yang benar. Padahal sebenarnya dosis yang ia berikan salah dan setelah beberapa jam pasien tiba-tiba mengalami kejang setelah diperiksa ternyata pasien keracunan obat. Kemudian kepala ruangan mengecek siapa yang memberikan injeksi pada jam tersebut tetapi perawat Ewi tidak mengakui bahwa dia telah salah dalam memberikan dosis. Astagfirullah, apakah saya salah memberikan obat kepada pasien tersebut?
Saya lupa kalau saya tidak melakukan pemberian obat dengan prosedur yang benar. Dosisnya juga kelebihan. Biarlah. Biar saja, tidak ada yang melihatnya. Astagfirullah, adek. Adek kenapa bisa seperti ini? Sus. Ada apa, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Suster, untung Anda cepat datang. Lihat nih sus, anak saya tiba-tiba seperti ini. Kejang-kejang begini. Sebentar ya, Ibu. Ibu bisa tenang terlebih dahulu. Saya akan memeriksa anak Ibu. Gimana bisa tenang sih sus? Lihat ini anak saya tiba-tiba seperti ini. Iya, Ibu. Saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Sebentar ya, Ibu. Saya panggilkan dokter terlebih dahulu. Cepat sus, ini gimana ya Allah? Perawat Clara segera memanggil dokter agar segera ke ruangan pasien. Dokter, di ruangan tulip ada pasien yang kejang-kejang. Oh, baik. Saya akan segera ke sana. Dokter dan perawat Clara datang ke ruangan pasien. Lalu dokter memeriksa keadaan pasien. Dok, gimana keadaan anak saya? Kenapa anak saya tiba-tiba seperti ini? Sebentar ya, Bu. Kita masih memeriksa. Suster, tolong cek status. Baik, Dok. Perawat Clara segera memeriksa status pasien dan memberitahu keadaan pasien kepada dokter. Dok, pasien ini sudah diberikan obat antibiotik melalui intravena, dan obat yang diberikan sudah sesuai dengan yang dianjurkan. Kenapa ya? Sus, coba lihat siapa suster yang melakukan tindakan tersebut. Yang melakukan tindakan tersebut, Suster Ewi. Suster, tolong berikan obat antihistamin dan kompres dingin kepada pasien tersebut. Baik, Dok. Ibu tidak perlu khawatir. Saya sudah memeriksa anak ibu. Dan nanti akan ada perawat yang datang untuk memberikan si prat obat. Diminum ya antibiotiknya. Ya dok, terima kasih ya dok. Semoga anak saya baik-baik aja. Dokter keluar dari ruangan pasien dan menuju ruang perawat untuk menemui kepala ruangan. Pak, kita bisa berbicara sebentar. Iya dok, boleh. Ada yang bisa saya bantu dok? Begini Pak, ada pasien yang bernama Prat di ruang tulip mengalami kejang-kejang setelah diberikan obat oleh perawat Ewi. Oh begitu ya dok. Baik, saya akan menghubungi perawat Ewi untuk dimintai keterangan ya dok. Baik kalau begitu. Ibu pasien duduk di depan ruangan pasien sambil memikirkan kejadian tadi. Tiba-tiba ada keluarga pasien lain yang menghampiri ibu ini. Ibu sedang apa di sini? Kenapa ibu diam saja? Ibu kelihatannya sedang sedih ya. Gini pak, saya lagi pusing. Khawatir soalnya anak saya tadi tiba-tiba kejang-kejang setelah disuntik sama perawat. Katanya perawat itu cuma mau ngasih obat aja. Tapi saya heran kenapa bisa jadi kejang-kejang. Loh, kenapa gitu? Ibu sudah lapor belum? Hah? Lapor ke siapa? Coba aja bu ke perawat yang bertanggung jawab di ruangan anak ibu. Biasanya sih suka disebut kepala ruangan. Oh, ya udah. Kalau begitu nanti saya lapor. Ibu melapor kepada kepala ruangan atas keadaan anaknya tersebut. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya bu? Gini pak,
Tadi itu, anak saya diberikan obat oleh perawat Ewi. Setelah diberikan obat oleh perawat, tiba-tiba anak saya jadi kejang-kejang. Gimana sih pelayanan rumah sakit ini? Kenapa bisa begini? Saya kan sudah bayar mahal. Harusnya diberikan pelayanan yang baik dong. Begini Bu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya. Mungkin ini memang ada kelalaian dari petugas kita. Sabar ya Bu, saya akan membantu menyelesaikan permasalahan ini. Sabar. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada anak saya? Apakah Anda mau bertanggung jawab? Ya Ibu, mohon tenang ya Ibu. Ini semua lagi kita proses. Kami akan melakukan yang terbaik lah buat Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi saya mohon tanggung jawabnya segera. Ibu pasien pun langsung pergi meninggalkan ruangan perawat. Di tempat lain perawat Clara menemui komite etik untuk melaporkan kejadian tersebut. Dok, saya ingin melaporkan rekan saya yang bernama perawat Ewi yang melakukan tindakan pemberian obat yang tidak sesuai dengan dosis, sehingga pasien mengalami kejang-kejang. Baik, saya akan menangani masalah ini. Tapi sebelumnya, apakah kamu mempunyai bukti yang cukup untuk kasus ini? Saya tidak memiliki bukti yang tertulis, tetapi ibu menanyakan hal ini kepada kepala ruangan, dokter, dan keluarga pasien. Sepertinya mereka memiliki bukti yang cukup. Baik, saya akan segera melakukan penyelidikan. Terima kasih atas informasinya. Komite etik pun memanggil kepala ruangan, dokter, dan keluarga pasien untuk mendapatkan informasi. Dokter, apa benar dokter yang menangani pasien Prat? Iya, benar Pak. Kenapa ya? Kalau boleh saya tahu, tindakan apa yang dokter lakukan kepada pasien tersebut? Saya meminta bantuan kepada perawat untuk memberikan obat antibiotik melalui injeksi kepada pasien. Lalu, apa reaksi yang dialami pasien setelah diberikan obat tersebut? Pada saat obat diberikan, pasien mengalami kejang-kejang. Tapi setelah beberapa saat, ada perawat lain yang memberitahu bahwa pasien tersebut mengalami kejang setelah diberikan antibiotik tadi. Apakah dokter sudah cek dokumentasi yang dilakukan oleh perawat tersebut? Iya, saya sudah cek. Tapi menurut data, perawat sudah memberikan obat sesuai dosis yang saya beri. Baik, kalau seperti itu. Silakan Anda kembali menjalankan tugas. Terima kasih atas informasinya. Iya, Pak, terima kasih. Setelah itu, komite etik pun memanggil kepala ruangan. Pak, apakah Bapak tahu mengenai pasien yang bernama AN Prat yang kejang-kejang? Bapak bisa menceritakan kronologisnya seperti apa, sehingga pasien bisa menjadi seperti itu? Iya Pak, jadi begini Bu, saat itu dokter datang kepada saya dan melaporkan kejadian di ruang gelatik. Ada pasien yang mengalami kejang-kejang setelah diberikan suntikan melalui intravena oleh perawat kami yang bernama Ewi. Padahal dosis yang diberikan sesuai dengan aturan yang telah diberikan, diinstruksikan oleh dokter. Bapak tahu dari mana kalau perawat Ewi sudah memberikan obat sesuai apa yang dosis seharusnya? Iya, saya melihat dari hasil dokumentasi yang telah dicatat, yang telah diberikan oleh perawat kami yang bernama Ewi. Baik, kalau seperti itu. Silakan Anda kembali menjalankan tugas. Terima kasih atas informasinya.
Komite etik pun memanggil perawat Ewi. Apakah benar kamu yang merawat pasien Prat di ruangan tulip bed nomor 4? Ya, Pak, benar. Apakah kamu sudah yakin bahwa kamu telah melakukan prosedur pemberian obat dengan benar? Ya, sudah kok, Pak. Saya sudah melakukan prosedur pemberian obat dengan benar. Bapak dapat mengeceknya dari hasil. Simpulannya, kehadiran standar pelayanan perawat bagi perawat kesehatan saat ini sangat tepat dan mempunyai peran yang sangat penting. Mengingat semakin banyaknya masalah-masalah keperawatan yang dalam hal ini adalah kelalaian perawat dalam menjalankan profesinya. Harapan pasien dalam menerima pelayanan medis adalah kesembuhan dan sekecil mungkin adanya risiko atau efek samping. Namun, dokter dan perawat adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, apalagi bekerja dalam kondisi sarana pelayanan medis yang tidak memadai, peralatan yang kurang, faktor lingkungan, dan sebagainya. Hendaknya dokter beserta perawat dapat memberikan terapi dan melakukan tindakan medis sesuai standar pelayanan medis. Dan tindakan itu memang wajar dan diperlukan. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.